Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi tentang arsitektur tradisional dan juga Hindu-Buddha yang ada di Indonesia ya. Saya share screen dulu. Oke. Di sini arsitektur tradisional dan juga arsitektur Hindu-Buddha. Ini timelinenya. Jadi ini timelinenya ya arsitektur Indonesia. Jadi pertama kita masuk ini, maaf kebalik ya, harusnya era tradisional dulu, kemudian masuk ke era Hindu-Buddha, kemudian Islam, kemudian kolonial, kemudian pasca kemerdekaan. Di sana ada arsitektur modern dan juga kontemporer. Jadi ini timelinenya arsitektur di Indonesia. Kita masuk ke timeline pertama, era tradisional atau vernakular. Jadi arsitektur tradisional atau vernakular ini merupakan arsitektur asli ya, asli bangsa Indonesia atau Nusantara yang ada di sini ya. Jadi yang arsitektur tradisional itu sebenarnya arsitektur yang berangkat dari tradisi. Kita tahu bahwa sebenarnya Indonesia itu kaya akan tradisi ya. Jadi kalau ditanyain arsitektur asli Indonesia itu apa, pasti bingung karena memang setiap daerah itu memiliki tradisi, punya karakter arsitektur sendiri-sendiri, sehingga sangat sulit untuk bisa menerjemahkan secara umum ya, bagaimana arsitektur tradisional di Indonesia. Nah, arsitektur tradisional kalau dulu itu memang bisa dikatakan sebagai arsitektur vernakular juga, karena memang arsitektur vernakular ada arsitektur yang berangkat dari tradisi atau keseharian yang ada di sana. Jadi vernakular itu biasanya di mana arsitektur vernakular itu biasanya berangkat dari budaya. Jadi apa itu namanya, proses membangunnya, kemudian tenaga pembangunnya, materialnya dan lain sebagainya itu biasanya berangkat dari yang ada di sana. Jadi di site gitu ya. Jadi bisa jadi arsitektur vernakular zaman dulu dengan sekarang itu beda karena memang tradisinya sudah berubah. Nah, ini juga berbeda dengan tradisional. Kalau kita berbicara arsitektur tradisional itu ya arsitektur yang berangkat dari tradisi yang ada pada saat itu. Sehingga kira-kira kalau sekarang itu arsitektur tradisional ada nggak? Ya kalau tradisinya sekarang ya bisa jadi ada, tapi kalau kita mau melihat tradisi yang ada pada saat itu ya akan sangat susah untuk bisa mengaplikasikan arsitektur tradisional seutuhnya gitu ya. Jadi contohnya di sini Kampung Naga ya. Ini salah satu arsitektur tradisional dan juga arsitektur vernakular yang sekarang masih tetap dipertahankan. Jadi tradisi-tradisi membangun budaya-budaya arsitektur yang ada di Kampung Naga itu sampai sekarang itu tetap terjaga. Ya, sehingga kalau kita berbicara arsitektur vernakularnya Kampung Naga ya masih sama dengan arsitektur tradisionalnya gitu. Ya, di mana di sana mulai dari pembagian atau skala makronya, kawasannya, mereka sudah memiliki pakem-pakem tersendiri gitu ya. Kita tidak bisa seenaknya bangun rumah yang ada di sana gitu ya, karena memang jumlah rumah dibatasi, kemudian penzonasiannya di sana juga sudah ditentukan, area suci, area-area untuk berhuni dan juga area servis atau daerah kotor itu sudah ditentukan di sana. Nah, ini yang memang sangat sulit ditemukan ya di Indonesia pada saat ini karena memang sudah masuknya pengaruh modernitas yang sudah ada. Nah, ini arsitektur tradisional ya, contoh arsitektur tradisional dan juga arsitektur vernakular yang ada di Indonesia. Nah, kalau berbicara tradisional, ini macam-macam ya arsitektur tradisional yang ada di Bali akan sangat berbeda dengan yang ada di
di Batak, di Jawa juga dan lain sebagainya. Karena setiap daerah pasti memiliki tradisi sendiri-sendiri yang nantinya terwujud dalam arsitekturnya. Ya. Kemudian ini contoh-contoh arsitektur tradisional ya, saya rasa kalian bisa melihat sendiri, browsing sendiri karakter-karakter arsitektur tradisional di setiap daerah. Nah, setelah masuk era tradisional, kita masuk Hindu-Buddha. Hindu-Buddha. Nah, ini pengaruh Hindu-Buddha itu yang juga nantinya mempengaruhi arsitektur ya. Jadi masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia itu juga mempengaruhi arsitektur. Perkembangan Hindu-Buddha di sini itu ada teori sutra ya, di sini ada 4 teori sutra, ada teori Waisa, ada teori Satria, Brahmana, dan arus balik, di mana memang teori-teori ini yang 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 memang ada kesamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia, yaitu melalui jalur perdagangan. Ya, sehingga di sana mereka tidak hanya berdagang, tapi juga menyebarkan keyakinan mereka, sehingga itu nantinya juga mempengaruhi mempengaruhi arsitektur yang ada di Indonesia. Kemudian masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha membawa pengaruh besar di berbagai bidang. Ya, ini ada agama, pemerintah, tulisan bahasa, arsitektur, dan kesusastraan. Ya, jadi arsitektur itu pasti berdampak ya dengan masuknya pengaruh-pengaruh dari luar ini. Terus kemudian salah satu bangunan yang memang bisa kita lihat pengaruh peninggalannya ya sampai saat ini, pengaruh dari Hindu-Buddha itu adalah candi. Ya, kita ketahui bahwa candi itu memiliki oh, memiliki karakter yang berbeda. Ya, di sini ada candi Hindu, ada candi Buddha, ada Siwa, Buddha, kemudian ada candi non religius. Jadi memang candi itu memiliki karakter yang berbeda-beda dilihat dari agamanya ya. Jadi kalau candi Hindu itu ya memuliakan dewa-dewa Hindu, Siwa atau Wisnu. Kalau Buddha ya dia memuliakan agama Buddha, keperluan biksu dan lain sebagainya. Kemudian kalau candi Siwa Buddha, ini perpaduan Siwa dan Buddha, atau candi non religius yaitu candi sekuler atau tidak jelas sifatnya atau tujuan keagamaannya gitu ya. Dia fungsinya apa sih gitu. Contohnya di sini ada candi Ratu Boko. Nah, kemudian ini beberapa contoh candi-candi dengan karakter yang berbeda ya. Candi Hindu dengan candi Buddha itu pasti beda. Kalau Buddha itu biasanya dia punya stupa. Kemudian karakter dari bangunannya juga berbeda. Kemudian jenis berdasarkan fungsi. Candi itu juga fungsinya beda. Salah satunya pemujaan. Kalau pemujaan dia pasti biasanya di bagian pusat atau paling pusat candi ya, biasanya berada di bagian tengah. Itu biasanya dilengkapi dengan patung siapa yang dipuja gitu ya. Dewi siapa atau mungkin dewa siapa gitu. Ini ada beberapa contohnya. Ada Candi Kalasan dibangun memuliakan Dewi Tara, sedangkan Candi Sewu untuk memuja Manjusri. Kemudian Candi Stupa. Nah, Candi Stupa ini memang biasanya digunakan untuk agama Buddha gitu ya, sehingga pasti identik dengan adanya stupa dan juga patung-patung Buddha Gautama atau biksu gitu. Ya. Ini contohnya di Borobudur, Sumberawan, atau Candi Muara Takus. Kemudian ada Candi Pedarmaan. Nah, Candi Pedarmaan yaitu candi pribadi, candi yang dibangun untuk memuliakan arwah raja atau tokoh penting. Ya, ini biasanya raja-raja gitu ya, untuk mengenang raja siapa dibuat candi seperti ini. Ini ada contohnya, ada
Candi Simping di Blitar, tempat Raden Wijaya didarmakan sebagai dewa Harihara. Kemudian Candi Pertapaan. Nah, Candi Pertapaan ini memang biasanya difungsikan untuk tempat bertapa gitu ya. Biasanya ini letaknya di lereng-lereng gunung. Kalau seumpama kalian yang suka daki gunung, daerah Gunung Sundoro, terus kemudian Gunung Arjuno, biasanya kita bisa melihat petilasan-petilasan seperti ini. Kemudian ada Candi Wihara sebagai tempat para bisu atau pendeta tinggal bersemedi gitu ya. Ini kita bisa menemukan di Candi Sari atau Pelaosan. Dia juga karakternya pasti akan sangat berbeda, pertapaan, wihara, dan lain sebagainya. Kemudian Candi Gerbang. Ya, Candi Gerbang ini biasanya sebagai gapura atau pintu masuk. Ini ada di Komplek Ratu Boko, Bajang Ratu, Ringin Lawang, dan Candi Plumbangan. Kemudian ada Candi Pertitaan. Ya, ini sebagai candi yang difungsikan sebagai pemandian. Biasanya untuk ratu-ratu gitu ya, mandi di sana untuk apa? Eh, untuk melakukan ritual-ritual khusus seperti itu. Contohnya ini ada Jalatunda dan juga Candi Tikus. Kemudian candi juga ternyata ada karakter lokasi gitu ya. Candi yang letaknya dekat dengan sungai atau mungkin candi yang letaknya di gunung tadi ya. Biasanya kalau di gunung itu identik dengan fungsinya sebagai pertapaan atau dekat dengan sungai karena dia fungsinya sebagai pencitraan. Ini contohnya Candi Borobudur, dia letaknya di lereng gunung karena memang dia fungsinya sebagai pemujaan. Kemudian ada tata letak. Candi itu memiliki, kalau kita biasanya sekarang ngomongnya organisasi ruang ya, dia ada sistem konsentris atau sistem terpusat. Ya, kita juga mengenal itu ya. Jadi bagian tengah itu menjadi pusat, sehingga biasanya bagian tengah itu bentuknya itu lebih monumental atau besar gitu ya dibanding dengan yang ada di sekelilingnya. Ada juga sistem berurutan atau kalau kita menyebutnya linier gitu ya. Jadi kita diarahkan mau kemana sih? Jalan-jalan gitu ya. Dari yang opening sampai dengan klimaks gitu. Kemudian bagian candi juga seperti itu, ada sama dengan bangunan ya, ada bagian kaki. Biasanya di sana menceritakan sesuatu dunia-dunia bawah gitu ya. Dunia bawah bagaimana manusia terbentuk, awal terbentuk gitu ya. Kemudian bagian ada juga tubuh candi di mana kehidupan itu berlangsung gitu. Eh, ini juga ada penamaan-penamaan tersendiri ya, ada juga simbol-simbol tertentu gitu. Kemudian yang paling atas biasanya yaitu atap candi. Atap candi ini juga nanti karakternya berbeda. Candi Buddha, candi Hindu itu juga karakternya berbeda. Nah, ini biasanya paling atas ini menceritakan terkait dengan dunia atas gitu ya. Dunia atas atau simbol dunia atas atau swarloka. Oke, itu saja terkait penjelasan arsitektur tradisional dan juga arsitektur Hindu Buddha. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.